Oke ya, sebelumnya, eee, Ibu sampaikan, kepada terutama teman-teman, eee, yang beragama Islam, tentu, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari Ibu apabila mungkin ada perkataan ataupun, perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan semuanya ya. Iya Bu, Izin Bapak sama-sama. izin juga Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Taqabbalallah minna. Ya. Oke baik, hari ini juga, pertemuan kelima ya, ini merupakan pertemuan pertama setelah libur, puasa kemarin, dan pertemuan kelima itu artinya pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi nanti teman-teman minggu depan itu minggu tekun, tidak ada perkuliahan. Nah, UTS-nya jadi di minggu depannya lagi ya, sudah diinfo? Tanggal 20 ya Bu. Insyaallah sudah. Sudah Bu. Oke. Jadi, hari ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, untuk teman-teman yang sudah biasa mungkin kelas, D sama E sudah tahu, ketentuan UTS, bersama dengan Ibu. Nah, untuk yang kelas B sama C, nah, jadi, untuk perkuliahan mata kuliah Ibu nanti, seperti biasa semua, soal Ibu upload melalui si akad, nanti teman-teman juga harus upload jawabannya melalui si akad. Nah, dan, ditulis tangan ya. Nah, jadi, ketentuan untuk mata kuliah Ibu, jawaban ditulis tangan, baru di-upload ya. Mau difoto, di-scan PDF, mau cam scanner boleh. Nah, nanti di-upload melalui si akad. Nah, nanti Ibu akan kasih waktu beberapa hari, ya. Tapi lebih cepat lebih baik karena di data juga terekod ya, siapa yang mengerjakan, lebih dahulu, semua ada data upload-nya. Baik, hari ini, di mata kuliah perpajakan ya, barangkali teman-teman, sudah lupa hari ini mata kuliahnya apa ya, mata kuliahnya perpajakan. Untuk pertemuan yang 1, 2, 3, 4 juga ada di YouTube ya, barangkali nanti teman-teman mau belajar silahkan apa namanya, buka lagi YouTube-nya untuk materi yang 1, 2, 3, 4. Oke, di layar sudah ada PowerPoint. Teman-teman sudah bisa lihat? Ya Bu. Ada ya? Ada pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan? Ada Bu. Ada Bu. Oke. Jadi ini materinya banyak sekali, nanti teman-teman bisa, baca lagi. Nah, tapi, sedikit karena ini pengantar perpajakan ya, jadi, sifatnya masih mengenai pengetahuan. Nah, di hari ini ada pemungutan pajak penghasilan. Ada pajak penghasilan pasal 22, ada pasal 23, pasal 24. Nah. Oke. Di sini ada pajak penghasilan pasal 22 ya. Nah, penghasilan, pasal 22 itu tentang apa? Nah, di sini ada di slide bahwa, pajak ini berkaitan dengan, pemungutan pembayaran
atas kegiatan di bidang impor. Kalau teman-teman punya usaha, kemudian usahanya itu di bidang impor ya. Jadi kita membeli barang dari luar negeri, kita jual di sini, itu akan kena pajak penghasilan pasal 22. Nah, sebentar. Oke. Di sini ada dasar hukumnya. Teman-teman nanti kalau ini bisa baca. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut. Nah, atas apa? Atas kegiatan di bidang impor. Siapa pemungutnya? Tentu Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, industri baja dan industri otomotif juga, produsen importir. Nah, di sini ada besarnya pungutan PPh pasal 22. Jadi intinya PPh pasal 22 tadi mengenai kegiatan impor. Nah, impor barang tentu ada yang menggunakan angka pengenal impor atau API. Nah, berapa tarifnya? Nah, di sini jadi kalau teman-teman punya usaha, kemudian teman-teman impor barang ya dari luar negeri, nah, kemudian ada angka pengenal impor atau API. Nah, kalau ada API-nya, angka pengenal impornya, tentu tarifnya kecil. Contoh, kita impor kedelai, gandum, tepung terigu. Nah, berapa tarifnya? 0,5% dari nilai impor. Misalnya, teman-teman impor 5 juta misalnya. Berapa tarifnya? 0,5% dari 5 juta. 0,5% dari 5 juta berarti 250.000, gitu ya. Nah, selain impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, kenanya lebih besar, yaitu 2,5% dari nilai impor. Jika tidak menggunakan angka pengenal impor, nah tarifnya akan lebih besar, yaitu 7,5% dari nilai impor. Jadi gampang sekali ngitung tarifnya, tinggal dikalikan dari nilai impornya. Tapi tergantung, misalkan usaha teman-teman ini punya angka pengenal impor atau tidak. Nah, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, nah, yaitu kos, ya, harga perolehan barang, asuransi, dan juga ongkos atau biaya ongkos kirim, ditambah dengan bea masuk. Nah, tentu ketika kita impor barang ada juga bea masuknya ya. Nah, atau pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itu namanya nilai impor. Jadi nilai impor itu bukan hanya dari harga barangnya, tapi kalau ada asuransinya dihitung asuransinya, kalau ada biaya ongkos kirimnya dihitung juga biaya ongkos kirimnya. Nah, itu jadi namanya nilai impor. Jadi tergantung jenisnya juga, tadi seperti kedelai, gandum, tepung terigu itu kecil ya. Nah, tarifnya. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri, penjualan kertas di dalam negeri, jadi ada semen, ada baja, ya, bahan bakar minyak. Nah, teman-teman bisa baca satu persatu berapa tarifnya. Dari 0,1% sampai 0,3%. Tergantung dengan barang yang dijual, ya. Atas pembelian bahan baku untuk ekspor.
Nah, bila wajib pajak ini tidak punya yang dipungut ini tidak punya NPWP, tentu dikenakan tarif lebih tinggi 100% ya, untuk PPh yang bersifat tidak final. Jadi, jika punya usaha tapi tidak punya NPWP, tentu akan dikenakan tarif lebih tinggi. Nah, dikecualikan dari pemungutan, artinya apa? Jadi ada transaksi tapi tidak dikenai pajak penghasilan. Contohnya impor barang untuk barang yang di perundang-undangan bahwa barang tersebut tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Sini ada. Tanpa surat keterangan bebas dengan surat keterangan bebas. Ini juga, jadi ada barang-barang tentu dengan surat keterangan bebas pungutan. Tapi kalau ada surat keterangan ya tanpa ada suratnya, nah, dikenai juga tergantung dari barangnya. Nah, ada bahan bakar minyak. Saat terutangnya, kapan ada kita dikenai pajak penghasilan? Tentu ketika ada kegiatan impor barang. Oke, ini materinya banyak sekali, ada 60 slide, jadi Ibu akan jelaskan intinya, pengantarnya saja dari masing-masing pasal. Nah, oke, kalau tadi pajak penghasilan itu, pajak penghasilan 22 ya, tadi berkaitan dengan pajak atas kegiatan impor. Nah, tentu perhitungannya mudah karena dilihat dari nilai impornya. Nilai impor dari mana? Dari harga barang tersebut, ditambah dengan asuransi, ditambah dengan biaya ongkos kirim, atau biaya-biaya pungutan lain. Itu namanya nilai impor. Nanti tergantung jenis barangnya. Apakah perusahaan, misal teman-teman mengimpor barang, ada angka pengenal impornya atau tidak. Nah, tentu tarifnya berbeda ya. Kalau tadi PPh pasal 22 tentang impor, nah, ada lagi nih pajak penghasilan pasal 23. Nah, memotong PPh pasal 23. Tentu yang motong yang motong PPh pasal 23 yang jelas badan pemerintah. Nah, penyelenggara kegiatan, nah, bentuk usaha tetap, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong, pihak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 23 wajib pajak dalam negeri. Jadi tadi PPh pasal 22 tentang adanya kegiatan impor, kita akan dikenai pajak. Nah, kemudian PPh pasal 23 itu pajak yang dikenai itu apa saja? Yang pertama ada dividen. Nah, ini kalau teman-teman punya saham ya, tentu ketika PT pasti modalnya berupa saham. Nah, saham itu nanti teman-teman akan dapat labanya ya. Nah, labanya dividen ini. Misalkan kita menanamkan saham di PT, kemudian PT tersebut untung, tentu kita akan mendapatkan keuntungannya itu berupa dividen. Dividen ini ternyata kena pajak. Pajaknya pasal berapa? Pasal 23. Bunga juga dikenai pajak. Royalti juga mungkin teman-teman sering dengar ya. Misalkan hak cipta. Kemudian hadiah juga dikenai pajak ya. Mungkin teman-teman dengar hadiah ditanggung pemenang. Nah, pajak ditanggung pemenang hadiahnya tentu kena pajak, ini kena PPh pasal 23. Penghargaan bonus juga ini masuk ke dalam objek
PPh pasal 23. Nah. Hadiah penghargaan bonus dikenai 15% dari jumlah bruto. Nah, ini juga masih teori banyak sekali ya. Mengenai jasa-jasa apa saja. Teman-teman bisa baca sampai Z. Dikecualikan dari pemotongan. Kalau tadi yang dikenai PPh pasal 23 ya, tadi ada dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus. Nah, kemudian ada penghasilan yang dibayar yang terutang kepada bank, ini tidak dikenai PPh pasal 23. Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan leasing dengan hak opsi, dividen. Nah, yang dikecualikan sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, ini dikecualikan juga dari pemotongan. Penghasilan yang dibayar atas jasa keuangan untuk penyaluran pinjaman atau pembiayaan, ini juga tidak dikenai PPh pasal 23. Jadi kalau tadi PPh pasal 22 itu tentang kegiatan impor, pasal 23 itu tentang pajak berkaitan dengan royalti, dividen, bunga, kemudian bonus. Ada lagi pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 dikreditkan terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan dari luar negeri. Jadi wajib pajaknya siapa? Wajib pajak dalam negeri yang terutang atas penghasilan kena pajak dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jadi PPh pasal 24 itu tentang pajak atas penghasilan yang kita terima dari luar negeri, itu kena pajak, tapi pajaknya pasal 24. Nah, contoh, ada contoh soalnya. Di sini PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal di luar negeri, nah, di negara X misalnya. Kemudian dalam tahun 2005 memperoleh keuntungan sebesar $100.000. Pajak penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan pajak dividennya 38%. Jadi tentu setiap negara punya ketentuan yang berbeda mengenai besaran pajak. Di sini perhitungan pajak atas dividen. Nah, tadi PTA di Indonesia, tapi dia merupakan pemegang saham tunggal di luar negeri. Keuntungannya berapa? 100.000. Dikenai pajak penghasilannya 48%, jadi 48.000. Nah, keuntungannya dikurangi dengan pajak penghasilan, ketemu 52.000. Kemudian dikenai lagi pajak atas dividen 38%. 38% dari 52.000, 19.760. Berapa dividen yang dikirim ke Indonesia? Nah, dividen yang dikirim ke Indonesia tentu setelah dikurangi dengan pajak di luar negeri. Kenanya $32.240. Nah, ini cara menghitung PPh. Jika ada tadi kasusnya kita orang Indonesia tapi kita punya saham di luar negeri, nanti dihitung dulu pajak di sananya berapa, baru yang dikirim ke Indonesia itu berapa. Nah, pajak penghasilan yang dapat dikreditkan atas PTA. Nah,
pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima di luar negeri. Contohnya yaitu 19760. Nah, gampang ya. Batas maksimum pajak luar negeri yang dikreditkan. Jumlah kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah paling tinggi dengan jumlah pajak yang dibayar terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Cara menghitung PPh pasal 24. Nah, jumlah penghasilan dari luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Apabila pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang, serta tidak dapat dimintakan restitusi. Di sini juga ada lagi contoh perhitungan PPh pasal 24. PT Majuta Gentar di Jakarta melakukan peredaran usaha 60 miliar, memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: penghasilannya 1 miliar, penghasilan dari luar negeri 1 miliar juga. Perhitungannya, atas PPh yang terutang dari luar negeri 200 juta dari mana? Dari 20%. Di sini di soal dikenakan tarif 20%. Ada penghasilan dalam negerinya tadi 1 miliar, penghasilan dari luar negerinya 1 miliar, tinggal jumlahkan di sini. Apabila penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka PPh terutangnya 28% dari 2 miliar. Batas maksimumnya 1 miliar penghasilan dalam negeri dibagi dengan penghasilan neto yang 2 miliar dikali dengan 560.000, ketemunya 560 juta ketemu 280 juta. Kredit pajak atas penghasilan luar negeri 280 juta lebih besar. Nah, ini teman-teman kalau Zoom-nya berakhir, silakan langsung masuk lagi ya. Di sini kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri yang terhutang 280 juta lebih besar dari jumlah pajak luar negeri. Karena tadi jumlah pajak luar negerinya hanya 200 juta. Sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan 208 adalah 200 juta. Ada lagi tadi selain PPh pasal 22 tentang kegiatan impor, kemudian 23 tadi tentang bunga, royalti, penghargaan, bonus. Nah, pasal 24 tadi tentang kita dalam negeri tapi kita punya usaha di luar negeri. Nah, itu juga dikenai pajak. Nah, ada lagi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengenai bunga deposito dan tabungan. Nah, ini juga dikenai pajak. Transaksi penjualan saham di bursa efek juga dikenai pajak. Penghasilan dari hadiah atas undian, pengalihan hak atas tanah, persewaan tanah, bunga simpanan. Di sini ada dasar hukumnya. Nah, bunga deposito dan tabungan yang dikenai pajak. Transaksi penjualan saham di bursa efek. Nah, ini juga dikenai pajak. Ada dasar hukumnya. Sama ini juga penghasilan dari hadiah atas undian. Pengalihan hak atas tanah ini juga ada dasar hukumnya dan juga berapa tarifnya ini ada ya, ada tarifnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi satu persatu. Dasar hukumnya di sini ada persewaan tanah, bunga simpanan anggota koperasi bagi orang pribadi.
bunga simpanan koperasi. Nah, ada 0% untuk penghasilan bunga sampai dengan 240.000. Jadi tergantung besarnya bunganya. Jika 240.000 per bulan, Anda kena 10%. Jasa konstruksi, nah ini juga dikenai pajak. Berapa tarifnya? Ini ada 1,2% untuk melaksanakan konstruksi. Dikunci dari luar ya. Nah, ini kita masuk contoh kasus. Tadi sudah pengantar ya, PPh pasal 22 tadi tentang kegiatan. Nah, di sini ada contoh kasus PPh pasal 22 bendaharawan. Pada tanggal 27 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel sebesar 330 juta. Nah, termasuk PPN 10%. Nah, ini karena 2018 ya. Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan. Di sini ada dasar pengenaan pajak ya, DPP. Nah, teman-teman harus ingat karena di pajak banyak sekali istilah singkatannya ya. Di sini ada 100/110 dikalikan dengan 330 juta. Ketemu 300 juta. PPh pasal 22-nya berapa? 1,5% dari 300 juta. Ketemu 4.500.000. Dari mana tarifnya? Berdasarkan tarif di atas, 1,5% yaitu pembelian atas bendaharawan pemerintah. Nah, jadi ini kenapa tarifnya 1,5%? Karena pembelian atas bendaharawan pemerintah. Contoh lagi ini PPh pasal 22 tentang impor. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman. Kita di sini PT ABC kita mau impor nih. Impor barang dari Jerman. Harganya berapa? $100.000. Barang yang diimpor apa? Adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Nah, biaya asuransinya berapa? 5% dari harga faktur. Nah, kemudian biaya angkutnya berapa? Nah, 10%. Jadi kita harus tahu nilai impornya dulu. Nilai impornya berapa dari harga? Ditambah dengan asuransi ditambah dengan freight atau biaya angkut. Baru kita tambahkan juga, ada nggak biaya masuknya? Tentu ada. Nah, biaya masuknya berapa? 20% dan 10%. Karena ini nominalnya US ya. Jadi kita tarifkan dulu. Misal di sini satu US-nya adalah Rp10.000. Berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API atau angka pengenal impor dan jika tidak memiliki API. Nah, dijelaskan tadi bahwa jika memiliki API tentu tarifnya lebih rendah dibanding dengan perusahaan itu tidak memiliki angka pengenal impor. Di sini soalnya sudah jelas ada harga barangnya, ada tarif asuransinya, ada tarif biaya angkutnya, ada tarif biaya masuknya, tinggal kita kalikan. Nanti juga kita kalikan karena ini mata uangnya ya, kita kalikan rupiah 10.000 contohnya di sini. Tadi harga barangnya berapa? Nah, harga barangnya di sini tadi contohnya 100.000. Biaya asuransinya berapa tadi di soal? 5%. 5% dikali 100.000 ketemunya 5.000. Biaya angkutnya. Nah, biaya angkutnya 10%. Tadi di soal 10%, tinggal kita kalikan 10% dikali 100.000.
Ketemunya adalah 10.000. Nah, udah kelihatan nih harga faktur 100.000, biaya asuransinya sudah kita hitung ketemu 5.000, kemudian biaya angkutnya sudah ketemu 10.000. Nah, kita akan menghitung berapa total dari CIF. Nah, atau singkatan ya, cost, insurance, dan freight. Jadi cost-nya 100.000 ditambah dengan insurance atau asuransi 5.000 ditambah dengan freight. Biaya angkutnya 10.000 jadi 115.000. CIF dalam rupiah. Nah, kita kalikan. Karena tadi di soal sama dengan 1 US ya, ini sama dengan 10.000, jadi 115.000 dikali dengan 10.000 supaya mata uangnya menjadi rupiah. Berapa rupiahnya? 1.150.000.000. Nah, ini disebut dengan nilai pabean, ya, nilai yang siap kita hitung bea masuk. Tadi di soal bea masuknya berapa? 20%. Jadi 20% dikali 1.150.000.000. Ketemu 230 juta. Jadi dari 1 miliar ini bea masuknya 230 juta. Nah, kemudian bea masuk tambahannya tadi di soal ada 10%. Nah, sama 10% tinggal kita kalikan saja 10% dikali 1.150.000. Ketemunya adalah 115 juta. Berapa nilai impornya? Nah, nilai impornya ada 1.495. Dari mana? Dari sini 1.150.000 ditambah dengan bea masuk, ditambah dengan bea masuk tambahan. Jadi nilai impornya ada 1.495.000.000. Nah, ketemu nilai impornya, tinggal kita tarifkan. Nah, contohnya di sini PT ABC memiliki API. Jadi tadi di slide itu kalau perusahaan tersebut memiliki API, tinggal dikalikan 2,5% dikali nilai impor. 2,5% dikali tadi berapa nilai impornya? 1.495.000.000. Ketemunya 37.375.000. Ini besarnya PPh yang harus dibayarkan jika perusahaan ini memiliki API. Tapi jika perusahaan tersebut tidak memiliki API, maka kena tarif